pesugihan di Gunung Kawi ya. Mungkin kalau kita melihat di media sosial, baik itu di Instagram ataupun TikTok ataupun dimanapun, ini yang sedang viral gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Sahabat muslimah Jakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini kami berharap mudah-mudahan antuna semua dalam keberkahan, mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja kita berharap di dalam kesempatan kali ini Allah meridhoi kita. Juga tidak lupa salawat serta salam teriring curah kepada junjungan Nabi kita, yakni Nabiyana wa Habibana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebagai qudwah kita sampai akhir zaman, yang mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaat beliau, bersama-sama dihimpun bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslimah Jakarta yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini mohon izin saya ingin menyampaikan hal yang berkaitan sedang ramai, yakni pesugihan ya, yaitu di mana terjadi pesugihan di Gunung Kawi ya. Mungkin kalau kita melihat di media sosial, baik itu di Instagram ataupun TikTok ataupun dimanapun, ini yang sedang viral gitu ya. Jadi kalau bagaimana hari ini kita akan membahas tentang pesugihan itu sendiri, kalau dilihat sebetulnya memang ini kan baru gosip dan juga tuduhan ya, tuduhan yang katanya juga kita harus lebih hati-hati, bisa jadi ini merupakan sebuah ghibah gitu atau fitnah. Cuma kalau kita lihat dari sisi bahaya daripada kesyirikan, itu sudah jelas-jelas sudah dibahas di dalam Islam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Luqman ya. Di situ dikatakan, kita sudah sering baca, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Jadi di dalam surat Luqman ini Allah berfirman, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada siapa? Kepada anaknya, libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya ya. Dia memberi pelajaran kepada anaknya sambil mengatakan ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Inna syirka, karena sesungguhnya kesyirikan itu, la zulmun azim, adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan dari penjelasan menurut tafsir Ibnu Katsir dikatakan wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuh. Ini Ibnu Katsir mengatakan bagaimana cara nasihat seorang ayah kepada anak dengan mengatakan anak, nasihat yang sangat penting kepada anak, kepada keluarga, kepada kita juga, berlaku kepada kita umat Islam ya, karena ini adalah dalil. Wa huwa ya'izuhu, sambil menasihati, bukan dengan cara marah gitu ya, bukan dengan cara mungkin ceramah yang panjang, tapi mau'izah, nasihat yang lembut, yang menyentuh. La tusyrik billah, jangan kamu syirik. Dan Ibnu Katsir menegaskan, ini larangan dosa-dosa yang paling besar ya. Akhwati fillah, para muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis itu dikatakan, di dalam hadis Bukhari 4477, Nabi ditanya, dosa apa yang paling besar? Apa kata Nabi? Engkau menjadikan sekutu bagi Allah
Padahal Allah lah yang menciptakan kamu. Padahal Allah lah yang telah menciptakan kamu. Dan inna syirka la zulmun azim itu adalah di dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan makna zulm itu sesuatu yang bukan pada tempatnya atau menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, pada saat ini kita lihat seperti halnya orang musyrik. Mereka menaruh ibadah, menaruh harapan yang di luar kepada harapan Allah. Misal dari kasus pesugihan ini, seseorang ingin kaya raya, ingin hartanya melimpah, tapi dia melakukan suatu amalan yang di situ jelas-jelas mensyirikkan Allah, berharap kepada bukan selain kepada Allah, apalagi tempat-tempat yang mungkin di gunung-gunung gitu ya, atau di pemakaman itu kadangkala ada sebuah ritual-ritual dengan harapan-harapan yang sudah menyalahi syariat Islam. Seperti halnya kalau yang saya pahami di Gunung Kawi itu sendiri di Malang ya, itu sudah ada lama terkenal memang tempat-tempat pesugihan. Yang katanya di situ ada ritual ziarah ke makam eyang siapa ya, eyang Jugo atau eyang siapa yang memang di situ ada sesajen, ada mandi kembang, terus juga ada semedi, tanam tumbal itu yang berkembang seperti itu. Dan dijanjikan nanti kalau misalnya mereka melakukan hal itu kemudian ada tumbal tiap tahun, bisa jadi wallahu alam ya, keluarganya nanti diambil, anaknya, usahanya dan lain sebagainya akan bangkrut. Nah ini kalau kita lihat jika seseorang melakukan aktivitas atau amalan ke tempat tersebut dengan tujuan-tujuan tertentu, tujuan mengharap kepada harta yang melimpah kepada selain daripada Allah, ini jelas-jelas merupakan pengharapan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Karena Allah lah yang menciptakan kita, Allah lah yang memberi rezeki kepada kita. Bukan kepada yang lain kita meminta, bukan kepada yang lain. Allah lah tempat kita bergantung. Sering kita baca ya bahwasanya Allah lah tempat kita bergantung. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sudah sepatutnya kita sebagai hamba Allah, diciptakan oleh Allah, dikasih nikmat yang banyak oleh Allah. Lalu kenapa kita minta kepada selain Allah, bahkan beribadah bukan padanya, menyembah kepada selainnya? Begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita. Kalau di dalam Islam itu jelas sekali bagaimana kita diajarkan minta harta yang berkah, rezeki yang halal. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Itu doa yang diajarkan Rasulullah. Supaya kita hartanya halal, bukan minta kepada yang lain. Dan setiap orang sudah dijamin rezekinya. Bukankah orang yang bertakwa akan diberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga? Kembali lagi, jika seseorang melakukan kesyirikan, beramal tidak sesuai dengan syariah, ini merupakan bentuk kezaliman yang nyata. Di dalam sistem kapitalis saat ini, akhwati fillah, para muslimah yang dirahmati Allah, orang berlomba-lomba mencari dunia dengan menafikan kecintaan mereka atau tujuan mereka kepada hari akhir. Mereka berlomba-lomba mengejar dunia, tapi tidak ingat bahwa sesungguhnya ada batasan-batasan yang harus mereka lakukan. Contoh ya, dia mengaku Allah sebagai Tuhannya. Sudah selayaknya seorang muslim itu mengikuti aturan yang Allah ciptakan untuk dia. Karena apa? Karena sesungguhnya salah satu bentuk kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba adalah dia tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dia beribadah atau tunduk pada aturan yang bukan pada aturan Allah. Ini bentuk kesyirikan juga. Kalau dilihat dia tidak mau tunduk pada aturan Allah, justru mereka mau tunduknya pada aturan di luar aturan yang dibuat oleh Allah. Padahal di dalam nas jelas dikatakan,
bahwasanya wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, faulaika humuz zalimun, faulaika humul fasiqun, semua sama. Yang nggak mau berhukum dengan hukum Allah, mereka adalah orang-orang yang fasik, orang yang zalim, orang yang kafir. Dan semua tempatnya itu adalah di dalam neraka. Jadi, akhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan tentang tadi, ya mungkin kasus pesugihan, kita juga sebenarnya tidak boleh percaya, cukup gampang percaya dengan gosip-gosip yang ada gitu ya. Karena memang Nabi juga melarang kita, cukup seseorang dikatakan sebagai pendusta kalau dia membicarakan semua apa yang dia dengar ya. Ini ada di dalam hadis riwayat Muslim. Nah, kalau dari penjelasan surat Luqman yang tadi saya bacakan ayatnya ya, bahwa seseorang itu dilarang untuk melakukan kesyirikan secara nyata, Luqman ayat 13, di antaranya dia berupaya bergantung mencari rezeki, kebaikan-kebaikan untuk menambah rezekinya itu kepada selain Allah dengan ritual-ritual yang memang sudah disebutkan tadi. Itu sudah jelas-jelas pelanggaran syariat. Seseorang muslim harus terikat dengan hukum syara. Kezoliman yang besar adalah ketika seseorang itu melakukan kesyirikan. Kalau seseorang meninggal dunia dalam kondisi syirik, di dalam nas jelas, maka tidak akan dia bisa masuk ke dalam surga. Tidak akan diampuni dosa-dosanya. Muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini ingin saya sampaikan bahwa sesungguhnya kesyirikan yang ada berkembang di tengah-tengah masyarakat karena saat ini kita begitu jauh dari aturan Islam. Satu, tidak ada sanksi yang diterapkan kepada orang pelaku-pelaku syirik. Mungkin semakin viral, semakin mengangkat views-nya gitu ya. Nah, dalam hal ini kita berarti harus betul-betul memahami yang namanya seorang muslim terikat dengan syariat. Kalau ada orang yang melakukan amalan-amalan seperti tadi, itu harusnya dia bertaubat kepada Allah dan akan ada sanksi jika aturan Islam diterapkan. Jadi kalau yang tadi saya sampaikan, ibu-ibu rahimakumullah, ada orang yang banyak melakukan amalan-amalan seperti ini dikarenakan memang tidak ada sanksi. Yang kedua, aturan yang dipakai membuat mereka cinta dunia. Sekularisme, pemisahan agama dengan kehidupan. Kemudian ada gaya hidup barat, hedonisme, menghalalkan segala cara untuk memenuhi kepentingan ataupun memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Na'udzubillah, na'udzubillah, kalau seseorang itu mati dalam kesyirikan, mati dalam keadaan bergantung kepada selain Allah, mati dalam keadaan kezaliman yang besar tadi. Ya, jadi ketika saat ini diterapkan aturan bukan aturan Islam, begitu berkembang pesatnya, banyaknya pesugihan-pesugihan yang terjadi, banyaknya pelanggaran-pelanggaran ya, bagaimana mencari rezeki yang barokah, bahkan terus melakukan kemaksiatan, bahkan terus melakukan kesyirikan. Nah, itu ada doa yang diajarkan yang suka kita baca supaya kita juga jauh daripada kesyirikan. Kesyirikan itu adalah bentuk kezaliman yang nyata tadi disampaikan di dalam nas. Apa doa yang diajarkan? Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Diminta sama Allah apa? Sesuatu yang kita tidak ketahui dari segala kesyirikan apapun itu ya, yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui. Termasuk kita justru minta kepada Allah rezeki yang halal, yang berkah. Karena sesungguhnya keberkahan rezeki akan didapatkan dari cara yang benar ya, dengan jalan mencari ridho Allah, bukan dengan cara yang lain. Bukan dengan cara memuaskan ya dirinya dengan melakukan ritual-ritual untuk mencapai kepuasan materi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.